Renungan Harian Rabu dalam Pekan Suci. Simak Matius 26 ayat 14 sampai 25. Tragedi Yudas. Di antara para murid Yesus, Yudas bin Simon memiliki keistimewaan pribadi. Berbeda dengan para murid pertama, Andreas, Simon Petrus, Yohanes dan Yakobus, Yudas tidak berasal dari Galilea. Ia lahir di Keriot, sekarang Keriot Hezron, sebuah kota di wilayah Yudea, sekitar 45 km selatan Yerusalem, kota suci utama Yudaisme. Keriot juga tidak jauh dari Hebron, kota suci kedua orang Yahudi, karena di situ ada makam Ibrahim, Ishak, Yakub, dan para istri mereka. Asal-usul itu membuat Yudas Iskariot agak istimewa. Zaman itu, Yudea dianggap lebih religius ketimbang Galilea, yang sering menjadi jalan lalu lalang orang-orang non-Yahudi. Yudas juga bukan buruh nelayan. Ia adalah pekerja kerah putih yang piawai dalam soal keuangan. Jarak yang dekat dengan Yerusalem maupun Hebron membuat Yudas bisa dengan enak keluar masuk bergaul dengan para imam, kaum Farisi, dan ahli kitab. Keistimewaan pribadi Yudas tersebut, asal-usul dan profesinya, membuat ia diberi tugas dalam kelompok Yesus sebagai finance manager yang mengurus kebutuhan keuangan kelompok dan sekaligus mengurus derma bagi orang miskin. Dia menjadi salah satu orang dekat Yesus yang sangat dipercaya. Pasti Yudas juga banyak bekerja sama dengan Maria, pengusaha pengawetan ikan dari Magdala, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, dan Susana. Ketiga sosialita itu bersama juga dengan banyak perempuan lain merupakan kelompok yang melayani rombongan Yesus dengan kekayaan mereka. Otak bisnis Yudas juga encer. Terbukti ia mampu menaksir harga minyak narwastunya Maria hanya dari bau harumnya saja. Namun, iblis atau diabolos yang telah merasuki Yudas telah membelokkan kepiawaian Yudas menjadi suatu yang negatif. Dia sudah menjadi pencuri dan sering mengambil uang yang disimpan di dalam kas. Pembelokan orientasi ini membuat Yudas menilai rendah Yesus dan misi kerajaan Allahnya. Maka ia pun rela diupah 30 perak atau setara dengan 5,5 juta rupiah untuk menyerahkan gurunya kepada para imam kepala. Upah perbuatan ini sama dengan harga ganti rugi untuk budak yang dicederai oleh seekor lembu. Dibandingkan dengan Maria yang rela menumpahkan minyak wangi senilai 51,2 juta rupiah untuk menyeka kaki Yesus, nilai penghargaan Yudas terhadap gurunya hanyalah 10,7%. Tragedi Yudas adalah tragedi kombinasi antara keistimewaan pribadi, keserakahan, kekecewaan, dan kebencian. Begitu kesimpulan para bapak gereja dalam khotbah-khotbah mereka mengenai
pengkhianatan Yudas. Setiap orang memang dianugerahi dengan keistimewaan pribadi. Dalam interaksi sosial, keistimewaan itu sering mudah dibelokkan oleh iblis sebagai keunggulan diri yang menghasilkan kesombongan. Salah satu bentuknya adalah membuat rencana dan agenda sendiri di luar komunitas yang diikutinya. Dalam Injil, Yudas sering digambarkan sebagai orang yang memiliki pandangan dan tindakan yang berbeda dengan semangat kelompok Yesus. Salah satunya, contohnya ialah komentarnya terhadap tindakan Maria, saudari Marta, tatkala ia mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal harganya. Begitu pula Yudas, di luar pengetahuan komunitas para murid Yesus, berinisiatif membuat deal sendiri dengan para imam kepala untuk menyerahkan Yesus. Tragedi Yudas ini selalu akan berulang manakala orang mulai terpaku pada kehebatan dan keistimewaan diri, dan kemudian memisahkan diri dari persekutuan umat beriman dan bahkan keluar dari komunitas itu. Iman memang dipelihara di dalam dan melalui persekutuan gerejani. Karena di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kehadiran ilahi inilah yang menjadi kriteria hidup kita pribadi maupun kelompok. Kehadiran ilahi itulah yang juga membimbing dan menuntun perjalanan hidup beriman kita semua. Kehadiran ilahi itu adalah anugerah Kristus kepada kita semua melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Kehadiran ilahi tersebut perlu disadari terus-menerus dalam setiap detik kehidupan iman kita. Amin.